Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam pembuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu akhlak, ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercelah, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Senada dengan pengertian ini, ulama menjelaskan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kata akhlak di dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Qalam ayat 4, sedangkan di dalam hadis dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Al-Quran merupakan bahwa akhlak itu tidak terlepas dari akidah dan syariah. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 177, yang berarti, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sudah kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan dasar dari kebajikan. Kenyataan ini tidak akan pernah terbukti kecuali jika iman tersebut telah meresap dalam jiwa dan keseluruhan pembuluh nadi yang disertai sifat khusyuk, tenang, taat, patuh, dan hatinya tidak akan meledak-ledak lantaran mendapatkan kenikmatan, dan tidak putus asa ketika ditimpa musibah. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat-syariatnya. Selanjutnya, iman kepada hari akhir meningkatkan manusia bahwa ternyata terdapat alam lain yang gaib, kelak itu akhirat akan dihuni. Oleh sebab itu, hendaklah usahanya itu jangan hanya dipusatkan untuk memenuhi kepentingan jasmani atau meraih cita-cita kelezatan duniawi saja, atau memuaskan hawa nafsu. Demikian juga iman kepada para malaikat adalah titik tolak iman kepada wahyu, kenabian, dan hari akhir. Siapapun yang menolak keimanan terhadap malaikat berarti mengingkari seluruhnya. Hal ini disebabkan di antara para malaikat itu adalah bertugas sebagai penyampai wahyu kepada para malaikat atau nabi. Sedangkan iman kepada kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabi mendorong seseorang untuk mengamalkan kandungan kitab yang berupa perintah maupun larangan. Sebab orang yang yakin bahwa sesuatu itu benar, maka hatinya akan terdorong untuk melakukannya. Dan jika ia yakin bahwa sesuatu itu akan membahayakan dirinya, tentu akan menjauhinya dan tidak mengamalkannya. Sedangkan iman kepada para nabi akan mendorong untuk mengikuti ajarannya. Ayat Al-Quran tersebut kemudian menentukan tentang syariah, yakni memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Dan kemudian Islam mengatur tolak ukur berakhlak adalah berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik dalam esensinya. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin dia menilai kepalsuan sebagai kelakuan baik, karena kepalsuan esensinya pasti buruk. Selain itu, Allah selalu memperagakan kebaikan, bahkan ia memiliki sifat yang terpuji seperti Al-Quran surah At-Taha ayat 8 menjelaskan, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Al-Quran surah Al-Asma dan Al-Husna menjelaskan. Demikian juga
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan Aisyah, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.